Kedengeran nggak? Tuh ya. You're gonna drive me crazy if I can't make you mine. Picked you a crown of daisies. Hati-hati Toyota Hilux dan Mitsubishi Triton karena Chery udah ngeluarin double cabin sendiri. Ini dia Chery Himla. Pertama pasti kalian penasaran, kenapa namanya Chery Himla? Agak aneh, tapi kalau kalian lihat emang di logo Himlanya sendiri ya, itu ada gunung, jadi mungkin namanya terinspirasi sama pegunungan Himalayan. Tapi ternyata Chery menginfokan kalau Himla ini adalah singkatan dari H-nya itu high performance, I-nya innovation, M-nya multifunctional, L-nya longevity atau berkepanjangan, dan A-nya sendiri adalah all terrain. Jadi Chery sendiri berharap kalau Chery Himla akan menjadi sebuah double cabin yang multifunction, tahan banting, dan tentunya bisa menjangkau jalanan apapun. Dan yang menariknya ya, kalau kalian lihat di sekeliling Chery Himla ini, coba ada lagi nggak mobil dari Chery Group yang double cabin? Nggak ada. Karena emang Chery Himla ini jadi satu-satunya mobil terbaru Chery yang double cabin. Pun untuk mesinnya dia develop sendiri. Mesin diesel kira-kira 2200-2300an cc ya. Kalau nggak salah. Sayangnya belum ada informasi spek resminya. Jadi kita belum bisa beberkan di video ini. Tapi mungkin jika kita sudah dapat, akan kita tampilin tabelnya di sini. Entah itu soal mesinnya, kubikasinya bagaimana, teknologinya, atau soal outputnya sendiri. Oke, jadi dia bener-bener develop mesinnya sendiri. Diesel. Coba, yang lain bensin ya kan, hybrid, electric vehicle, dia sendiri diesel. Dia sendiri cumi-cumi. Ya, sekarang kita lihat desainnya ya, kita perhatiin. Kalau dari depan, fascia depannya, itu emang di bagian grill logo Chery terpapang dengan sangat jelas dan kelihatan sangat gahar. Karena nih, logonya alfabetikal, ditaruh gede-gede banget. Oke, emang mungkin mirip di cap dari Amerika, tapi it's okay karena lampunya nih, dia beda. Di bagian atas DRL dan kemungkinan nyatu sama seinnya. Sementara di bagian bawah itu lampu utama, proyektor semua. Bahkan sampai ke fog lamp juga proyektor nih. Keren banget. Dan di bagian bawah bempernya itu ada engine guard. Tuh, besi ya. Kedengeran nggak? Tuh ya. Jadi kalau misalkan Chery Himla ini kita loncat-loncatin, kita arungi hutan ya, atau ya off-roadan lah yang lumayan keras, lumayan tangguh nih, bisa kita andalkan. Lalu ke bagian samping tentu ya ada kleding-kleding, tuh side step, dan ini desain dari velgnya rugged banget kelihatannya, emang siap buat off-road dengan profil ban 265/65 lingkar 18 inci. Depan belakang udah disc brake, terus tuh lihat kaki-kakinya tuh. Rumit banget. Pastinya udah siap menghadapi medan jalanan apapun, baik on-road maupun off-road. Oke, spionnya lebar, ke samping ini gede banget spionnya. Terus handle pintunya keren ya, kotak-kotak begini pas. Emang nggak futuristis, tapi cocok desainnya di double cabin kotak boxy kayak begini. Sementara di bagian bawah tuh side stepnya juga kokoh ya, walaupun dia plastik, tapi di bawahnya ada rangka besi untuk menahan kaki kalian. Kalau mau dadah-dadah dari samping bisa sambil berdiri di samping. Oke, tangki bensinnya di sini, tapi sayangnya kekunci ya, jadi nggak bisa kita buka sama sekali. Dan di samping baknya ada kaitan untuk cover bak dari Chery Himla ini. Oke, dan lucunya ya, dia ada side step atau kayak dudukan kaki di bagian samping nih, bagian paling belakangnya bak, untuk memudahkan orang akses ke bagian belakang baknya. Keren ya, kayak keinget si Ten Chevrolet yang dulu step side pickup truck, tapi dia di bagian sini kan. Nah, ini di bagian buntut ini. Ada juga mungkin di cap Amerika yang lain pakai begini juga nih. Komentar aja di bawah kalau kalian tahu. Oke, emang tadi belum gue sebutin kalau bannya sendiri dia modelnya udah siap buat all terrain nih. Tuh, jadi udah kembangan udah tebel banget. Dan bagian suspensi belakangnya ternyata masih per daun, bukan shock. Emang bener-bener buat tahan banting nih.
si Himla ini. Lebih mengutamakan ketahanan bantingnya dibandingkan dengan kenyamanannya. Lalu lihat bagian belakangnya, ciri khas mobil dari Chery Group ya. Nggak bisa ngebiarin klaster lampunya tuh simple, rumit banget nih klaster lampu dalamnya. Udah full LED, nggak ada lampu bohlam sama sekali, dan logo Chery alphabetical yang di depan konsisten berada di belakang juga, ditampilin jelas, gede, pokoknya kelihatan tangguh. Ada logo Himlanya, jadi simple. Nggak ada kayak tulisan kubikasi mesin atau gimana pun ya, atau teknologi apa yang disematkan di Chery Himla ini untuk bagian bagasi belakangnya. Benar-benar simple banget nih kelihatannya. Mungkin nanti di versi yang beredar di masyarakat bakal beda, tapi ini adalah impresi pertama kita secara global. Untuk pembukaan si bak terbukanya emang nggak bisa fleksibel ya, kayak GWM P-Series, salah satu lawan dari negara aslinya sendiri, dari Chery Himla ini. Tapi udah kelihatan ada kamera 360 di bagian bagasinya sama sekelilingnya. Jadi memudahkan kita bermanuver di tengah jalan-jalan sempit ketika menggunakan Chery Himla ini. Tadi dikiranya dikunci, ternyata kita dapat akses kuncinya. Wow, jadi kalau kalian penasaran, ini dia kunci dari Chery Himla. Dan beda ya sama Tigo, sama Omoda. Lebih kelihatan keren nih, dan ini padat loh. So, thank you so much deh CC buat dua orang yang ada di belakang Chery Himla ini. Jadi kita sekarang masuk aja untuk melihat kalau interiornya tuh ya. Jadi dia terdiri dari banyak warna, sebenarnya 3 warna. Jadi ada hitam, ada coklatnya, ada aksen silvernya, bagian door trim sampai ke bagian dashboard tuh kelihatan ya, penuh dengan nuansa coklat untuk bagian joknya. Jadi kalau misalkan amit-amit kotor kena tanah atau berdebu ya, kita ngelewatin jalanan pakai Chery Himla ini, nyaru nih, cakep banget. Dan bahannya ini kain loh, fabric, kayak fabric itu. Oh enggak, ini bahan kulit sintetis nih atasnya, dan ini bahan kulit. Terus ini jahitannya asli tuh ya, keren banget. Dan kelihatan nih di bagian door trim ada pengaturan jendelanya, semuanya all auto tuh, naik turunnya all auto. Kunci pintunya juga dari sini, dan buka pintunya modelnya congkel ke atas, keren banget. Oke, sekarang kita masuk aja ke bagian interior dari Chery Himla ini. Dan tuh, naiknya mesti ke footstepnya dulu, baru kita bisa masuk ke dalam interiornya si Chery Himla ini. Keren ya, commanding banget posisi duduknya. Untuk setirnya kita bisa tilt doang ya, dia nggak bisa diteleskopik. Tapi nggak apa-apa, ini emang untuk utility aja. Sementara untuk pengaturan kursinya ya, dia udah elektrik nih, keren banget. Jadi bisa reclining, bisa maju mundur, bisa naik turun juga. Ya nggak perlu ada leg rest lah ya, atau pengaturan headrest, karena lagi-lagi ini bukan mobil yang fokus ke kenyamanan. Oke. Nah, bisa kelihatan kalau di setirnya sendiri di bagian kiri ada tombol untuk cruise control ya. Dia nggak ada, belum kelihatan ada adasnya nih. Lalu di sebelah kanan itu untuk tombol multimedia. Dan tuas yang sebelah kanan itu untuk pengaturan wiper. Yang pengaturan lampu dan sein itu ada di sebelah kirinya. Lalu speedometer kecil banget nih. Lucu juga ya. Minimalis, jadi nggak ngalangin pandangan depan ketika mengemudi ya. Lalu di sebelah kiri setir bawahnya itu ada untuk mengatur ketinggian lampu, ada untuk mengatur spion juga. Ini tombol fisik tuh ya, dan pelipatan spion juga traction control nih. Keren banget. Dan ini ada pengaturan settingan suspensi atau logo apa itu ya, coba kalian komentar di bagian bawah, mungkin ada yang tahu ya. Dan ini lanjut lagi untuk head unit, dia gede. Jadi walaupun tadi gue bilang speedometer kecil nggak mengganggu pemandangan, tapi head unit itu lumayan mengganggu pemandangan ya. Gede banget tuh ya, ini ukuran tangan gue udah kayak layar laptop set. Dan sayangnya nggak bisa kita buka-buka ya, karena ini masih versi prototype. Jadi kalau misalkan kurang rapih, mohon maaf, belum versi produksi ya. Dan di bawahnya ada tombol fisik nih. Ada pengaturan suhu, pengaturan kecepatan angin AC ya, defogger, rear defogger, sama buat spionnya juga. Dan ada sirkulasi AC-nya nih di sini. Jadi ini pengaturan AC semua.
bawahnya lubang AC, terus ada colokan USB Type A sama USB Type C dan colokan 12 volt. Sementara di bagian bawahnya ada tempat buat naruh HP, ada wireless charging nih ya. Nggak ketahuan kecepatan pengecasan berapa. Tuas transmisi yang kokoh banget nih. Berasa di cap yang lainnya juga ya. Ini kayak tuas pesawat. Jadi bisa mode manual juga. Terus ada electric parking brake. Walaupun nggak ada auto hold ya, kemungkinan ada di head unit untuk pengaturan auto hold, dan selektor differential locknya. Tuh, ada mode 4H, 4L, dan 2H. Sebelahnya ada 2 buah cup holder sama buat naruh HP, dan ini kompartemen penyimpanannya di bagian konsol tengah. Tuh ya. Oke, lumayan dalam tapi nggak ada sirkulasi untuk pendinginan. Oke, kita tutup lagi. Dan ini dari kursi penumpang ya. Bisa kalian lihat. Oke, di bagian sini ada spion tengah yang belum auto dimming, dia masih pakai tuas tuh. Dan di atasnya ada ya lampu aja sih, nggak ada pengaturan sunroof atau panoramic sunroof apalagi ya. Cuma pengaturan setting lampu aja tuh. Oke, sementara sun visornya. Di bagian pengendara dia nggak ada cermin, tapi di bagian penumpang dia ada tuh. Dan nggak ada lampunya sih, sayangnya. Oke, sekarang kita pindah ke baris kedua ya. Dan tuh, di baris kedua ini pembukaan pintu masih sama, model congkel, speaker juga sampai ke belakang. Lalu ini bagian dalamnya. Kita naik lagi. Yep. Oke. Buat gua yang tingginya 164 cm, headroom masih lega dan legroomnya lumayan terbatas untuk bagian kaki ya. Dia agak sempit, tapi di bagian lututnya masih lega. Oke. Ada tunneling karena ada gardan, jadi lumayan tinggi, ruang main kakinya lumayan terbatas. Lalu bisa kita atur ventilasi AC ya di baris keduanya, tapi nggak ada pengaturan kecepatan AC atau suhu AC-nya. Cuma ada colokan USB Type C sama Type A juga di baris kedua nih. Dan kantong penyimpanan di baris keduanya. Tuh ya, headrest udah dapat 3 buah, termasuk penumpang tengah, dan ini udah ada seat belt 3 titik untuk penumpang tengahnya. Wih, asik juga. Oke, nggak ada lagi sih di baris kedua ini yang bisa kita mainin. Paling cuma handle grip aja untuk penumpang biar siap-siap off-road. Oke, jadi itu dia versi produksi dari mobil Chery yang awalnya berkonsep dengan nama KP11 atau KP11 di Oktober tahun lalu ya. Dan nantinya bakal dijual di kira-kira Eropa, di South Africa kemungkinan, terus di Timur Tengah tentunya, dan Amerika atau Amerika Utara lebih tepatnya. Jadi gimana menurut kalian Chery Himla yang satu ini? Double cabin dari Chery dengan mesin diesel hasil riset Chery sendiri. Tapi mungkin ada sangkut pautnya dengan mesin diesel dari Land Rover kali ya. Coba komentar aja di bawah soal double cabin Chery yang satu ini. Apakah siap untuk melawan Toyota Hilux atau Mitsubishi Triton atau mungkin Ford Ranger atau mungkin apa lagi ya? Isuzu D-Max juga bisa. Jadi komentar aja di bawah. Pokoknya jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autored Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.